Kita menghukumi bahwa Nabi tidak buat berarti bid'ah. Ini kan pegangan orang yang mudah untuk menghukumi bid'ah. Itu seringkali, ini tidak dibuat Nabi. Apalagi kalau masyarakat kita kan mudah tuh. Tidak dibuat Nabi. Ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i kan gitu. Maksudnya kita menghadirkan dalil. Ini berkata Imam Syafi'i seperti ini. Nanti dibenturkannya tuh ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Kalau orang awam itu bisa jadi terpengaruh gitu. Tapi kalau para ustadz insya Allah ya aman lah kita ya kan. Karena itu kan ungkapan yang ungkapan yang sifatnya zahirnya baik, tapi sebenarnya itu adalah ungkapan yang sangat buruk. Sangat buruk ungkapan itu. Bagaimana mungkin kita mendudukkan seolah-olah Imam Syafi'i itu bertentangan dengan Nabi SAW. Padahal Imam Syafi'i itu dapat gelar sebagai nasir sunnah. Imam Syafi'i itu sebagai penolong sunnah. Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling mengerti terhadap sunnah Nabi SAW. Bagaimana kemudian kita katakan ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Membenturkan. Maka nanti ketika orang mengatakan ini bid'ah, maka tanya dulu bid'ah yang mana. Jangan main bid'ah saja. Karena ada juga orang itu mudah sekali membid'ahkan. Ini bid'ah. Tapi masalah bid'ah, beliau mengatakan bahwa tidak semua perkara yang tidak ada dalil khususnya masuk kategori bid'ah. Selagi masih ada dalil umumnya, maka tidak masuk kategori bid'ah. Karena salah satu yang sering dibangun oleh orang-orang yang sempit dalam memahami bid'ah ini, pokoknya kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tidak dibuat oleh sahabat, bid'ah. Kan sering gitu kan? Sering dengar. Pokoknya tidak dibuat, ini tidak dibuat Nabi. Pokoknya alasannya simple tuh. Tidak dibuat Nabi. Dan bagaimana kita menyikapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 6666 Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan persoalan-persoalan yang mestinya itu adalah hal yang diperselisihkan atau khilaf, atau bahkan itu dilegalkan oleh mayoritas ulama, tetapi kemudian ada sebagian kelompok yang mengklaim itu adalah sebagai bid'ah, diklaim sebagai sesuatu yang apabila kita lakukan maka seolah-olah kita melakukan dosa besar. Padahal itu bisa jadi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga persoalan ini sering menjadi problem di tengah masyarakat. Dan nanti kita sebagai ustaz, sebagai da'i, itu seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu. Maka dengan itu kita perlu mendudukkan atau memahami bagaimana ulama itu memaknakan atau menyikapi terkait dengan nas-nas atau
teks-teks syariat yang seolah-olah itu ada kaitannya dengan persoalan bid'ah. Maka di sinilah para ulama kita itu banyak menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang dianggap bid'ah. Saya membuat slide sedikit sebagai acuan kita untuk kita melihat bagaimana ulama-ulama kita memahami tentang makna bid'ah atau menyikapi terkait dengan masalah pembagian daripada bid'ah ini. Cuman saya belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti mudah-mudahan lain waktu bisa diterjemahkan. Dan saya yakin juga para asatidz banyak juga yang paham bahasa Arab. Jadi kita kaji secara bersama-sama. Kita mulai dari gambaran umum tentang makna bid'ah. Qala Raghib al-Asfahani fi mufradatil Quran, al-ibda'u insya'u sun'atin bila ihtiza'in waqtida'in. Jadi salah seorang ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud atau arti daripada al-ibda', ibda' itu artinya adalah mengadakan sesuatu, insya'u sun'atin, ini membuat sesuatu sun'ah, membuat sesuatu ciptaan, bila ihtiza'in waqtida'in, yang mana sesuatu yang dibuat itu tidak ada mengikut pada sebelumnya. Jadi bila tidak ada yang dibuat sebelumnya. Karena memang ya namanya melakukan sesuatu yang baru artinya sebelumnya tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Jadi intinya bid'ah secara bahasa itu adalah melakukan hal yang baru, membuat hal yang baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan apa? Badi'us samawati wal ardh. Allah yang mengibda', Allah yang mengadakan langit dan bumi. Tidak ada sebelumnya. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak didahului dengan apapun. Kan Allah wa lam yakun syai'. Allah itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Qala ulama al-bid'atu khamsatu aqsamin. Jadi ulama mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 5. Ini ungkapan para ulama. Banyak di kitab-kitab nanti banyak kita temukan. Al-bid'atu khamsatu aqsam. Jadi kalau ada kemudian orang mengatakan ini bid'ah, maka kita tanya balik, bid'ah yang mana? Karena kalau bicara masalah bid'ah, sebenarnya itu banyak kali perbuatan kita saat sekarang ini bid'ah. Maka nanti ketika orang mengatakan ini bid'ah, maka tanya dulu bid'ah yang mana? Jangan main bid'ah-bid'ah saja. Karena ada juga orang itu mudah sekali membid'ahkan. Ini bid'ah, ini bid'ah. Maka perlu didudukkan. Bid'ahnya masuk kategori yang mana? Al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Ada yang wajib, wa mandubah, wa muharramah, wa makruha, wa mubahah. Jadi ada bid'ah itu ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Jadi ternyata bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu justru masuk kepada hukum yang 5.
Jadi bid'ah itu bukan hukum. Kita kan tolak ukur kita dalam berbuatnya, tolak ukur kita dalam menyikapi suatu persoalan itu adalah kembali kepada hukum. Makanya kan fikih itu berbicara tentang hukum yang 5. Jadi segala apapun yang muncul itu kan yang dicari apanya? Hukumnya. Ini masuk ke mana? Jadi segala persoalan baru yang muncul itu itu bid'ah itu. Semua bid'ah. Jadi segala sesuatu yang tidak dibuat di zaman Nabi muncul belakangan, ya maka itu bid'ah. Hanya saja nanti masuknya ke bid'ah yang mana. Itu makanya bid'ah itu bukan hukum. Itu yang pertama. Ulama mengatakan bahwa bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu justru masuk kepada hukum yang 5. Maka bisa wajib, bisa mandub, bisa muharram, bisa makruh, bisa mubah. Maka nanti ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib contohnya apa? Ya kalau sekarang, kalau dulu dibuat sahabat seperti misalnya ke insya'i mushaf, seperti membuat mushaf Al-Quran. Itu kan baru, tidak dibuat oleh Nabi kan? Zaman Nabi Al-Quran itu tidak berbentuk mushaf, tapi di pelepah kurma, di batu, di tulang-tulang. Artinya belum ada mushaf gitu. Makanya ada yang bilang mencium mushaf itu bid'ah. Ya betul bid'ah. Kok bisa bid'ah? Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf. Cuman hukumnya seperti apa? Jadi jangan terkecoh ini bid'ah. Jangan langsung kemudian kita terbawa ini bid'ah. Masuk neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu baru mulai ceramah sudah mulai itu nampak. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu belum apa-apa sudah memasukkan orang ke neraka. Ulama kita itu berusaha memasukkan orang ke dalam surga. Ini berusaha memasukkan orang ke dalam neraka. Kalau bisa sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam neraka. Padahal ulama kita itu berusaha untuk merangkul, memayungi bahwa bagaimana umat ini itu amalannya tidak mudah diponis sebagai amalan yang musyrik, bid'ah, sesat, dolalah. Qala al-Imam An-Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah. Karena ada hadis di syarah arba'in, di hadis arba'in itu atau di kitab yang lain, kullu bid'atin dolalah. Itu hadis yang populer. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu sering dibaca. Ini hadis ini kata Imam Nawawi, hadza amun mahsus. Apa arti amun mahsus? Jadi am lafaznya umum, kullu bid'ah itu salah satu tanda umumnya nas itu didahului dengan kata kullu, semua. Itu umum, berlaku global, berlaku syumul. Kullu, betul, itu berlaku. Tapi keumuman ini telah ditakhsis. Makanya dalam ilmu usul fikih itu ada am, ada khusus, ada takhsis. Nah, jadi hadis ini kullu bid'atin dhalalah hadza amun mahsus. Siapa yang bilang itu? Imam Nawawi. Ulama yang diakui kebesaran ilmunya, keagungannya, kefakihannya, hadisnya, tafsirnya, itu diakui di semua bidang. Imam Nawawi. Ma adraka ma syarhu Sahih Muslim. Itu yang paling populer adalah syarahnya Imam Nawawi.
Syarah Fathul Bari yang paling populer, syarah Sahih Bukhari paling populer Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim Imam Nawawi. Beliau diakui, bahkan orang-orang yang suka membid'ahkan itu mengakui juga. Bahkan pondok pesantren orang itu disebut juga Imam Nawawi kan gitu. Tapi tidak ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang, hadza amun maksus kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini bersifat umum tapi sudah ditahsus. Artinya enggak berlaku secara bahwa kullu bid'atin dhalalah, tidak syumul, tidak mencakup seluruh kasus itu kemudian bid'ah adalah masuk kategori bid'ah dhalalah. Karena keumuman di dalam hadis itu sudah ditahsis. Nah, jadi tidak semua bid'ah sesat. Itu menurut ulama kita. Beberapa pandangan ulama atau pendapat ulama dalam mendudukkan masalah bid'ah. Tadi itu marajinya adalah Itqanus Sun'a fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah. Ini kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama besar, yaitu adalah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Itu salah satu ahli hadis yang dikenal sebagai Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz Abdullah Siddiq Al-Ghumari dulu adiknya pernah datang ke sini. Di sini kita mengadakan daurah di sini. Itu adiknya. Kalau Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, beliau sudah meninggal, sudah wafat. Ini lama di Mesir dulu bersama termasuk murid-muridnya di Mesir itu adalah Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri, dan banyak ulama-ulama besar di Mesir itu murid-murid daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Itu kitabnya banyak. Termasuk di antaranya kitab yang bagus ini Itqanus Sun'a fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah. Walaupun kawan para asatid itu bisa baca, kitab itu sangat menarik. Contoh-contoh yang dianggap bid'ah itu beliau bantah dan dudukkan betul perkara bid'ah itu dengan baik. Itu kitab Itqanus Sun'a fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah. Di dalam syarah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu kan ada dalam hadis arba'in kalau tidak salah. Ma laysa minhu, man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Ma laysa minhu fi amrina, dalam perkara kami, urusan agama ini, kata ulama. Ma laysa minhu fa huwa raddun, yang tidak masuk dalam perkara agama atau tidak punya landasan, maka itu tertolak. Bagaimana ulama menjelaskan ini? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan ma laysa minhu mimma yunafihi aw la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa adillatihi al-amma fa huwa raddun ay mardudun ala fa'ilihi li butlanihi wa adami al-i'tidad bihi sawa'un kanat munafatuhu lam yuzkar li'adami masyru'iyyatihi bil kulliyah. Jadi maksud siapa yang melakukan hal yang baru dalam agama ini maka tertolak. Nah, ini kan hadis tentang bid'ah juga yang sering dijadikan landasan. Maknanya adalah mimma yunafihi aw la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa adillatil amma. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dalil-dalil umum agama. Itu syariat. Jadi tidak ada kaidah-kaidah umum yang menjadi landasannya. Jadi artinya memang perkara yang tidak masuk dalam kategori agama tidak ada landasannya sama sekali, baik secara khusus maupun secara umum. Jadi tidak ada dalil-dalil umum yang memayunginya. Fahuwa raddun ay mardudun ala fa'ilihi, maka tertolak libutlanihi, kena batilnya, wa adamin i'tidadi bihi, tidak dianggap, sawa'un kanat munafatuhu, baik bertentangan
karena tidak ada li'adami masyru'iyatihi bil kulliyah. Jadi tidak disyariatkan sama sekali. Artinya tidak ada dalil umum yang memayunginya. Maka nanti ulama kita memperhatikan tentang dalil-dalil umum. Nah memang saudara-saudara kita yang suka membid'ahkan dari kalangan Wahabi itu tidak mau pakai dalil umum. Pokoknya maunya dalil khusus. Nah itu juga jadi perbedaan yang mendasar. Makanya mereka maunya dalil khusus. Tapi ulama, mayoritas ulama tidak begitu. Artinya selagi perkara itu nanti ada di bawah dalil umum, dia masih punya dalil umum walaupun tidak punya dalil khusus, maka itu sudah dianggap sebagai masuk kategori syariat. Artinya tidak harus semua perkara itu ada dalil khususnya. Wa amma ma la yunafi dzalika, tak ada pun yang tidak bertentangan dengan syariat secara khusus atau secara umum, bi an syahida lahu syai'un min adillati syar'i. Jadi ada yang menopangnya daripada dalil-dalil syara' au qawaidihi, daripada kaidah-kaidah syariat, falaysa yuraddu ala fa'ilihi, maka dia tidak tertolak, bal huwa maqbulun minhu, bahkan itu bisa diterima. Wa dzalika ka bina'i nahwa ar-rabti wa khanatis subul wa sa'iri anwa'il birri allati lam tuhad fi sadril awal. Seperti misalnya membangun rumah-rumah orang musafir, kemudian pengaliran air, kemudian juga berbagai macam kebaikan yang mana itu tidak ada di masa awal, tidak ada di masa kenabian. Itu kan sesuatu yang baru. Tapi ini semua ada dalilnya secara umum, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, bersedekah, melakukan kebaikan. Itu kan dalil-dalil umum. Fa innahu muwafiqun lima ja'at bihi asy-syari'ah. Itu sesuai, hal yang baru tadi itu sesuai dengan syariat. Min istinahil ma'ruf, karena bagian daripada berbuat baik. Perintah berbuat baik itu kan bersifat umum. Pokoknya berbuat baik, kebaikan apa saja. Wal mu'awana, dan saling tolong menolong, alal birri wat taqwa, di dalam ketaatan dan ketakwaan. Nah, itu bersifat umum. Ini kita ambil dari Al-Fathul Mubin Syarahul Arba'in Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Imam Ibnu Hajar punya syarah terhadap hadis-hadis Arba'in Nawawi yang beliau sebut dengan Al-Fathul Mubin. Nah, itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi intinya begini, kata Imam Ibnu Hajar, bahwa selagi sesuatu itu ada dalil umumnya, jadi berlandaskan pada dalil umum, masih ada payung hukumnya. Ya banyak itu sebenarnya. Seperti orang bagi-bagi makanan di pinggir jalan, bagi-bagi takjil misalnya di bulan Ramadan, itu bid'ah kan? Maksudnya berdiri bagi, atau misalnya kayak kita sekarang ini kuliah subuh, ya kan? Habis kuliah subuh kemudian sarapan, itu bid'ah enggak? Ya sebenarnya bisa jadi itu bid'ah. Karena dibiasakan, pokoknya setiap subuh Sabtu ngaji bareng-bareng, habis itu memberi makan-makan. Nah, maka masuk kategori misalnya kayak maulid Nabi, berselawat, tahlilan, kemudian apa lagi? Ya banyak hal-hal yang kita buat yang tidak memiliki dalil umum, dalil khusus. Tapi itu masuk di bawah naungan dalil umum. Dan itu kata beliau. Jadi kata Imam Ibnu Hajar bahwa kalau dia masih dinaungi oleh dalil umum seperti contoh tadi, itu masuk kategori perintah di dalam istina' al-ma'ruf wal mu'awanah alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
Jadi intinya tidak masuk kategori bid'ah selagi masih ada dalil umumnya, walaupun tidak ada dalil khusus. Itu intinya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini mazhab Syafi'i termasuk keras. Tapi masalah bid'ah, beliau mengatakan bahwa tidak semua perkara yang tidak ada dalil khususnya masuk kategori bid'ah. Selagi masih ada dalil umumnya, maka tidak masuk kategori bid'ah. Dan begitu banyak perbuatan-perbuatan kita itu dibangun di atas dasar dalil umum sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan, orang yang mengatakan minta dikit-dikit dalil khusus, dalilnya mana, itu sebenarnya banyak mereka berbuat itu dalil umum juga sebenarnya. Jadi tidak istiqomah juga. Minta dalil khusus ke kita, tapi mereka juga pakai dalil umum. Hal ini bisa kita lihat misalnya kama waqa'a li Umar radhiyallahu anhu fi jam'in nasi li salati tarawih fil masjid. Oleh karena itu sahabat itu membuat sesuatu yang bisa jadi itu masuk kategori bid'ah. Artinya tidak dibuat oleh Nabi, membuat sesuatu yang baru, tetapi karena sahabat memahami bahwa ini di bawah naungan dalil-dalil umum syariat, sehingga tidak dikategorikan sebagai perkara bid'ah yang munkar, bid'ah yang terlarang. Seperti Umar bin Khattab fi jam'in nasi li salati tarawih fil masjid. Umar bin Khattab mengumpulkan manusia zaman beliau untuk berjamaah di dalam solat tarawih. Lalu kemudian kata beliau apa? Wa qala ni'matul bid'ah. Kata Umar bin Khattab apa? Wa qala ni'matul bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Coba Umar bin Khattab, masa iya Umar bin Khattab melakukan bid'ah yang mungkar? Berarti perbuatan itu disebut sebagai bid'ah. Tapi apakah masuk bid'ah yang terlarang? Tentu tidak, karena kalau itu bid'ah yang terlarang, tidak mungkin sahabat melakukan itu. Maka beliau melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik, berada di bawah payung hukum dalil-dalil umum. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i pernah berkata, ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'. Kata Imam Syafi'i, ma uhditha, sesuatu yang baru yang dibuat, atau perkara yang baru yang dibuat, wa khalafa kitaban, bertentangan dengan Al-Quran, aw sunnah atau hadis, aw ijma' atau bertentangan dengan ijma', aw asaran atau asar, fahuwal bid'atu dhallah. Itulah masuk sebagai kategori bid'ah yang dhallah, kategori bid'ah yang sesat. Wa ma haditha minal khairi, tapi sesuatu yang dibuat dari yang baik. Itu wa ma uhditha minal khairi. Tuh apanya? Kata kuncinya. Wa ma uhditha, sesuatu yang baru yang dibuat, minal khair, dari sebuah kebaikan. Perkara baru tapi baik, mengandung baik. Walam yukhalif syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan dzalik, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', asar, tidak bertentangan dengan itu semua. Fahuwal bid'atul mahmudah. Jadi yang mengatakan ada bid'ah mahmudah itu siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang ada bid'ah yang mahmudah. Tiba-tiba ada orang mengatakan tidak ada yang bid'ah yang baik. Kira-kira kita ikut yang mana? Ikut orang itu atau ikut Imam Syafi'i? Tentu kita ikut Imam Syafi'i, lebih thiqah, betul-betul ulama yang diakui. Apalagi kita, mazhab kita banyak menganut atau mengacu kepada Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i. Walhasilu,
kata Imam Ibnu Hajar, wal hasilu, intinya annal bid'ah al hasanah muttafaqun ala nadbiha. Itu Imam Ibnu Hajar Haytami yang bilang seperti itu. Kata beliau, intinya bahwa bid'ah hasanah itu muttafaqun ala nadbiha, disepakati tentang kesunahannya. Wahya ma wabaqa syai'an mimma marra. Itu bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan athar. Walam yalzam min fi'lihi mahdhurun syar'i. Tidak ada dari perbuatan itu mengandung sesuatu yang terlarang. Wa minha ma huwa fardun. Dari yang baru itu ada yang fardu kifayah. Bahkan perkara yang baru yang baik itu ada yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah itu sangat kuat sekali. Katasnifil ulum wa nahwiha mimma marwa. Seperti tasnif al-ulum. Tasnif al-ulum itu seperti mengarang kitab fikih. Pada zaman Nabi, para zaman sahabat, itu fikih itu belum berbentuk sebuah ilmu. Fikih itu masih hanya di sudurnya para sahabat. Fikih itu hanya di dada para sahabat. Jadi belum berbentuk sebuah ilmu yang disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Semuanya fikih, usul fikih, kemudian ilmu nahwu, ilmu qiraat, itu kan semua berkembang. Maka kalau kita lihat misalnya ilmu fikih itu bisa jadi lebih dulu daripada ilmu usul fikih. Tapi apakah kemudian ilmu fikih ini tidak butuh kepada usul fikih? Butuh kepada usul fikih. Karena maksudnya di situ ilmu fikih lebih dulu dikarang, lebih dulu ditasnif daripada ilmu usul fikih. Secara disiplin ilmu. Itu maksud daripada bid'ah yang berada di bawah naungan dalil-dalil syariat secara umum. Jadi dia tidak masuk sebagai bid'ah yang mungkar. Qala Imam Abu Syama, Syekhul Musannif rahimahullahu taala, Imam Abu Syama ini adalah gurunya Imam Nawawi. Seorang muhaddis besar, diakui. Apa kata beliau? Wa min ahsani ma ibtudi'a fi zamanina. Dan di antara hal yang paling baik yang menjadi bid'ah di zaman kita ini. Itu Imam Abu Syama, gurunya Imam Nawawi. Kata beliau, di antara hal yang paling baik yang kita bid'ah zaman kita, yang kita buat, yang merupakan bid'ah fi zamanina, ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiq. Sesuatu yang dibuat di setiap tahun al-muwafiq li yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sadaqat wal ma'ruf. Jadi melakukan sesuatu kebaikan bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sedekah, wal ma'ruf, berbagai macam kebaikan, wa izharu az-zina, memunculkan berbagai macam perhiasan. Pokoknya membuat indah. Karena memang kalau kayak di Mesir itu bulan Maulid itu memang mereka menghiasi jalan-jalan, buat lampu warna-warni. Itu bulan Maulid. Jadi kita tahu ini bulan Maulid sudah. Kenapa? Karena lampu jalan-jalan itu dihiasi dengan lampu. Bahkan nanti mereka pokoknya kalau bulan Maulid itu mereka meriahkan betul di jalan-jalan, dihias. Kemudian mereka jual manisan, bahkan dibagi-bagi. Jadi memunculkan sesuatu yang baik, wasurur, rasa gembira. Jadi bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulid lah intinya gitu. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan, di dalamnya itu ada kebaikan ilal fuqara, kebaikan kepada para fakir, musy'irun bi mahabbati sallallahu alaihi wasallam,
itu menunjukkan tentang kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimi, memuliakan Nabi, wa jalalatihi, dan mengagungkan fi qalbi fa'ili dzalik, di hati orang yang melakukan itu. Kan tidak lain dan tidak bukan adalah karena cinta, karena karena ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahirannya itu adalah sesuatu nikmat yang besar, nikmat yang agung. Maka kita selalu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimunculkan kemudian dengan berselawat, bersenandung selawat, yang punya rezeki lebih dia berbagi, bersedekah. Itu bentuk kegembiraan. Itulah maksud beliau. Bahkan ada yang nanti sifatnya melakukan hal-hal yang kebaikan, bergembira. Abu Lahab saja yang sudah dihukumi sudah ahli neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Abu Lahab itu menyedihkan hidupnya ini. Dia masih hidup saja sudah diponis masuk neraka. Itu masih berjalan di atas muka bumi ini sudah diponis sebagai ahli neraka. Jadi sedih betul itu hidup Abu Lahab, paman Nabi SAW. Tapi karena ketika Nabi lahir, dia membebaskan budaknya. Jadi budaknya ini ketika Nabi lahir, itu budaknya berlari memberitahu, wahai tuanku, keponakanmu telah lahir. Begitu gembiranya Abu Lahab menerima berita itu, dibebaskannya, dimerdekakannya budaknya tadi. Maka disebutkanlah dalam Sahih Bukhari, in kana hadza kafiran qad ata, kalau ini seorang kafir telah datang berita kepastian bahwa dia adalah dari ahli neraka. Tapi karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ata kulla yaumil itsnain, setiap hari Senin itu diringankan azabnya di dalam api neraka. Fama baduka bil muslimin muwahhid, tula hayatihi, bagaimana seorang muslim yang dalam hidupnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir saja yang bergembira dengan kelahiran Nabi itu bisa diringankan azab, apalagi kita yang selalu terikat hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata salah seorang murid daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Syazili, beliau punya murid namanya Abu Abbas Al-Mursi, ahli tariqat Syazili. Jadi kalau Abu Hasan Syazili itu punya murid Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi ini punya murid itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi itu jalur-jalur tariqah Syaziliyah. Imam Syazili, Abu Hasan Syazili makamnya di Mesir. Muridnya Abu Abbas Al-Mursi itu juga di Mesir, di Iskandaria. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di Kairo. Jadi itu silsilah tariqah Syaziliyah. Itu bahkan Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan bahwa saya tidak pernah hilang dalam diri saya mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam walau dalam satu nafas yang terhembus. Itu para ahlu sufi yang sesungguhnya, bahwa bagaimana ruh mereka, hati mereka senantiasa terpikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mengagungkan Nabi dengan kelahirannya, memuliakan hari kelahiran Nabi, bergembira. Maka kata Imam Abu Syama, wa syakarallahu subhanahu wa ta'ala ala ma man nabihi min ijadi rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abu Syama mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang baik.
itu menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tidak semuanya munkar. Itu intinya perkataan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang diakui. Wa zahaba ila hadzal ra'yi, dan pandangan ini, maksudnya pandangan membagi bid'ah itu menjadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang munkar, dan dibagi menjadi 5. Itu Imam Nawawi, Imam Ibn Abdis Salam. Ini populer mazhab Syafi'i, ulama besar. Wa katsirun minal ulama, dan banyak ulama. Imam Nawawi misalnya, tadi kita sudah banyak bahas Imam Nawawi. Beliau mengatakan apa? Al bid'atu bi kasril ba fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihah. Itu di antara ungkapan Imam Nawawi. Imam Izzuddin bin Abdis Salam punya kitab namanya Al-Qawaid Al-Kubra. Itu merupakan cikal bakal daripada maqasid syariah, terkenal dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, Pak, al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa mubah. Jadi yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi, ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah buruk, bukan sembarangan ulama. Tadi Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Kemudian wa tariqu fi dzalika an tu'rad al-bid'ah ala qawaid syariah. Jadi kalau ada perkara baru, maka dihadapkan kepada kaidah-kaidah syariat. Maksudnya dihadapkan kepada dalil-dalil syariat. Fa in dakhalat fi qawaidil hijab fa hiya wajibat. Kalau masuk dalam kategori wajib, maka dia wajib. Bid'ah, perkara baru bisa menjadi wajib, dan seterusnya. Kalau dia konsekuensinya sunnah, maka dia menjadi sunnah. Itu perkataan ulama. Qala Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun minasy syar'i falaysa bid'ah. Semua yang punya landasan pada syariat tidak masuk bid'ah. Itu Imam Syafi'i. Kullu ma lahu mustanadun, semua yang punya dalil, punya dasar di dalam syariat, dalil umum, dalil khusus, falaysa bid'atin walau lam yu'mal bihi salaf. Walaupun para salaf tidak pernah melakukan itu. Walau lam ya'mal bihi as-salaf, li'anna tarkahum lil 'amali bihi qad yakunu li udhrin qama lahum fil waqti. Karena para salaf tidak melakukan itu, bisa jadi karena ada sebab, ada uzur yang menyebabkan mereka tidak melakukan ketika itu. Au lima huwa afdalu minhu, atau ada yang lebih afdal dari itu. Au li illatin, atau ada alasan lain. Lam yablugh jami'uhum, yang mana tidak bisa jadi tidak sampai, atau ilmu mereka itu bervariasi. Wa qala Ibnu Lub. Ibnu Lub ini gurunya daripada Imam Asy-Syatibi. Bapaknya maqasid syariah. Jadi Imam Asy-Syatibi itu terkenal sebagai bapak maqasid syariah. Beliau punya kitab Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi ini itu mendefinisikan bid'ah yang mana itu seolah-olah bahwa sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi itu bid'ah. Imam Asy-Syatibi. Dan inilah kemudian yang dianut oleh orang-orang Salafi Wahabi. Itu mereka banyak mengikut kepada Imam Asy-Syatibi. Dan terutama dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi kan punya dua kitab populer itu. Al-Muwafaqat satu, kemudian yang kedua Al-I'tisam. Itu memang seolah-olah Imam Asy-Syatibi pokoknya segala yang tidak dibuat Nabi itu seolah-olah gitu. Tapi Imam Asy-Syatibi tidak se-ekstrim gitu. Cuman persoalannya yang bertentangan atau yang tidak sejalan dengan Imam Asy-Syatibi banyak ulama-ulama besar. Kenapa hanya Imam Asy-Syatibi yang diikuti atau yang diakid? Imam Ibnu Lub ini guru daripada Imam Asy-Syatibi. Kata beliau, at-tarku laysa bimujibin. Jadi para salaf, Nabi meninggalkan itu bukan bimujibin hukmin. Itu tidak mengharuskan adanya hukum. Karena salah satu yang sering dibangun oleh orang-orang yang sempit dalam memahami bid'ah ini, pokoknya kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tidak dibuat oleh sahabat, bid'ah. Kan sering gitu kan? Sering dengar. Pokoknya tidak dibuat, ini tidak dibuat Nabi. Pokoknya alasannya simple tuh. Tidak dibuat Nabi. Ini bagaimana kita menyikapi?
Kata ulama, at-tarku laysa bimujibin hukmin. Jadi Nabi meninggalkan, sahabat meninggalkan, itu tidak memberikan konsekuensi hukum. Jadi ditinggalkan itu tidak memberikan hukum. Artinya Nabi meninggalkan bukan berarti otomatis haram atau makruh. Fi dzalikal matruh illa jawaz at-tark wa intifa'al haraj fihi. Jadi yang ditunjukkan ketika Nabi meninggalkan sesuatu itu hanya menunjukkan bahwa jawaz at-tark, bahwa sesuatu itu berarti boleh ditinggalkan. Wa intifa'al haraj fihi, dan hilangnya beban. Artinya itu boleh tidak dilakukan gitu. Artinya tidak ada beban di dalam urusan tersebut karena Nabi meninggalkan. Tapi kemudian memberikan konsekuensi bahwa itu adalah haram, itu adalah makruh, tidak boleh dibuat, tidak. Jadi Nabi meninggalkan itu tidak memberikan konsekuensi hukum kecuali bahwa itu adalah sesuatu yang boleh ditinggalkan. Wa amma tahrim, adapun mengharamkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, aulusuku karahiyah, atau dianggap sebagai sesuatu yang makruh terhadap yang ditinggalkan itu, wala siyama fi ma lahu aslun jumali, apalagi perkara itu ada landasannya secara umum, aslun jumali, artinya ada dalil umum. Lagi-lagi ulama sangat memperhitungkan dalil umum. Mutaqarrirun minasy-syar'i kedua, seperti doa. Ini maksudnya seperti doa setelah sholat, doa berjamaah, doa-doa apa saja. Kan itu ada landasan umumnya. Doa bareng-bareng. Ini juga sama kitabnya. Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Manal Bid'ah. Lalu kemudian ada ulama zaman sekarang ini, Syekh Abdullah bin Bayyan, mengatakan bahwa wambana ala mas'alati tarki ikhtilafun katsir. Terhadap persoalan ini, artinya Nabi meninggalkan, sahabat meninggalkan, atau apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, persoalan ini betul memunculkan banyak ikhtilaf. Ada perbedaan dalam banyak masalah. Seperti misalnya faminha mas'alatu du'a ba'da sholatil maktubah jama'atan. Di antaranya adalah berdoa berjamaah setelah sholat fardu. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Seperti Imam Syatibi tadi. Imam Syatibi itu ada pandangan beliau bahwa ya berdoa berjamaah setelah sholat fardu itu adalah bid'ah. Tapi dibantah oleh banyak ulama. Termasuk yang membantah tadi adalah gurunya Imam Ibnu Luq tadi. Wa minha qira'atul Qur'ani jama'atan fil masjidi bi sautin wahidin. Begitu juga membaca Al-Qur'an beramai-ramai di masjid dengan suara yang keras atau dengan sama-sama bareng-bareng, kama kana alaihi amalu ahli Syam, sebagaimana yang dibuat oleh penduduk negeri Syam. Jadi para ulama kita dari dahulu kala mereka membuat sesuatu hal yang itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dipahami bahwa itu berada di bawah landasan atau dalil-dalil umum. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW atau para salafus saleh ini memiliki beberapa dalil. Tadi kan bahwa Nabi meninggalkan itu bukan sebagai dalil konsekuensi haram, konsekuensi makruh, konsekuensi tidak boleh. Nah, apa kemudian dilala atau Nabi meninggalkan itu menunjukkan kepada apa? Ini ulama mengatakan diantaranya annahu alaihi salatu wassalam qad yatruku syai'an mubahan. Nabi itu bisa jadi meninggalkan sesuatu yang mubah. Itu makanya ketika Nabi meninggalkan tidak otomatis menjadi haram. Kenapa? Karena ada yang ditinggalkan Nabi itu mubah. Berarti kan tidak bisa dijadikan Nabi meninggalkan sesuatu kemudian menjadi haram. Karena buktinya ada yang ditinggalkan Nabi itu mubah. Artinya kalau kita melihat sesuatu secara umum, kita menghukumi bahwa Nabi tidak buat berarti bid'ah. Ini kan pegangan
orang yang mudah untuk menghukumi bidah itu seringkali ini tidak ikut Nabi. Apalagi kalau masyarakat kita kan mudah tuh. Tidak ikut Nabi. Ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i kan gitu. Nah, maksudnya kita menghadirkan dalil. Ini berkata Imam Syafi'i seperti ini. Nanti dibenturkannya tuh ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Kalau orang awam itu bisa jadi terpengaruh gitu. Tapi kalau para ustadz insya Allah ya amal lah kita ya kan. Karena itu kan ungkapan yang ungkapan yang sifatnya zahirnya baik, tapi sebenarnya itu adalah ungkapan yang sangat buruk. Sangat buruk ungkapan itu. Bagaimana mungkin kita mendudukkan seolah-olah Imam Syafi'i itu bertentangan dengan Nabi SAW. Padahal Imam Syafi'i itu dapat gelar sebagai nasir sunnah. Imam Syafi'i itu sebagai penolong sunnah. Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling mengerti terhadap sunnah Nabi SAW. Bagaimana kemudian kita katakan ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Membenturkan. Maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada yang sifatnya mubah. Berarti tidak global tuh. Tidak bisa kita menghukumi bahwa ketika Nabi meninggalkan haram. Karena ternyata ada kasus-kasus Nabi meninggalkan ternyata dia mubah. Boleh. Seperti apa? Annahu alaihi salatu wassalam qad yatruku syai'an mubahat. Nabi meninggalkan sesuatu yang mubah. Fala yadullu tarkuhu illa ala rafil haraj. Maka Nabi meninggalkan itu tidak menunjukkan kecuali bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak ada beban. Artinya tidak wajib, tidak sunnah. Min ajli annahu yu'afi. Karena mungkin Nabi SAW mungkin tidak suka itu. Waktu kita habis ya. Masalan kata gila aklidob. Seperti contohnya Nabi tidak makan dob. Dob itu apa? Ya, kadal burun. Hadza yafhamuhu man dzaqahu fa innahu yu'assisu rijal. Nildop ini kalau antum sudah merasakan maka antum akan selalu ingin mengkonsumsinya. Karena nildop ini menjadikan antum betul-betul lelaki sejati. Harus lari. Itu sudah itu. I was there in flow. Nabi tidak makan top. Lamma suila ketika Nabi ditanya, qala innahu lam yakun bi ardi qaumi. Kata Nabi ketika ditanya, kenapa tidak makan ya Rasulullah? Kata Nabi itu bukan kebiasaan orang-orang di kampung saya. Jadi mungkin Nabi kurang familiar gitu. Sehingga Nabi tidak makan. Artinya apa? Nabi tidak makan itu bukan berarti haram. Itu adalah boleh karena ada alasan lain. Maka berarti tidak mesti ketika Nabi meninggalkan otomatis menjadi haram. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi meninggalkan ternyata itu mubah. Maka dalil bahwa Nabi meninggalkan haram itu otomatis tidak berfungsi. Karena ada kasus yang menjatuhkan. Jadi kata para ulama usul fikih itu, sesuatu yang dianggap dalil, kalau sudah ada kasus yang menjatuhkannya, sudah ada kasus yang meruntuhkannya, berarti saqatul istidlal. Ad-dalilu idza tatarraqa ilaihi ihtimal saqatul istidlal. Dalil kalau sudah jatuh, ada kasus yang menjatuhkan, ada kemungkinan jatuhnya dia sebagai dalil, maka dia tidak bisa menjadi dalil. Maka otomatis Nabi meninggalkan otomatis haram. Tidak bisa jadi dalil. Buktinya ada kasus. Berarti nggak bisa. Ada lagi, annahu qad yatruku ba'dal mustahabbat ahyanan. Nabi kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Karena beliau khaufan min an tufrada 'alan nas. Karena beliau khawatir itu dianggap sesuatu yang wajib. Nabi salat tarawih malam pertama, malam kedua diikuti oleh sahabat, malam ketiga beliau keluar lagi diikuti oleh sahabat, malam keempat Nabi tidak keluar. Artinya Nabi
tidak sholat. Apakah itu menunjukkan hukum? Lalu kemudian kita malam keempat nggak usah tarawih. Ketika ditanya, apa nggak datang malam keempat? Ikut sunnah Nabi. Betul nggak begitu kira-kira ada? Itu terlalu lugu mengikuti sunnah Nabi, ya kan? Mengikuti sunnah Nabi tidak berlandaskan ilmu. Padahal di situ Nabi meninggalkan karena khawatir orang menganggap sesuatu yang wajib. Berarti kan tidak menunjukkan keharaman, tidak menunjukkan kemuliaan. Karena justru kita kalau bisa tarawih 30 malam itu lebih bagus. Nabi banyak kasus-kasus seperti itu. Ada hal-hal yang ditinggalkan Nabi, tapi justru dilakukan oleh para sahabat. Kan wasalaf yatrukuna ba'dul mubahat khaufan min i'tiqadin nasi annahu minal qurbat. Para salaf juga begitu. Ada yang meninggalkan sesuatu yang bahkan sunnah karena mereka khawatir. Para salaf itu ada yang meninggalkan sesuatu yang mubah karena mereka khawatir itu dianggap sesuatu qurbat atau dianggap sesuatu ibadah. Seperti misalnya kama kana Malikun la yaghsilu yadayhi qabla ta'am. Imam Malik dia pernah dihidangkan makanan, dia tidak mau membasuh tangannya sebelum makan. Karena itu perkara mubah, nanti dianggap sesuatu yang ibadah, artinya dianggap sesuatu yang kurbat. Artinya Imam Malik meninggalkan sesuatu yang mubah. Jadi Nabi, para ulama salaf itu meninggalkan sesuatu sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Saya rasa selesai. Jadi intinya ya saya sengaja menghadirkan ini perkataan-perkataan ulama ini untuk menguatkan kita, menguatkan hujah kita bahwa tidak menghukumi segala sesuatu itu bid'ah, itu bukan zaman kita. Itu adalah pendapat ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Izzuddin bin Abi Salam, dan banyak ulama, hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak semua perkara baru itu kemudian selalu dihukumi otomatis bid'ah. Nah, maka oleh karena itu nanti ketika kita menemukan kasus-kasus seperti tahlilan, ya kan, kemudian maulid Nabi, kemudian berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kebaikan, makan-makan. Begitu juga dengan misalnya ada kasus-kasus bahkan tradisi yang itu ya biasa kalau sebelum Ramadan misalnya mandi belimau, ya kan, atau tepung tawar. Nah maka itu otomatis tidak bisa kemudian kita menghukumi otomatis itu adalah masuk kepada bid'ah yang mungkar. Oke, mungkin ia bid'ah, tapi masuk bid'ah yang mana? Tadi kan disebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, artinya tidak bertentangan dengan dalil syariat, maka tidak bisa masuk sebagai bid'ah yang mungkar. Apalagi kalau dipayungi oleh hukum yang dalil-dalil umum. Kalau kita lihat misalnya kayak tepung tawar itu kan itu untuk bersyukur, karena ada dapat nikmat misalnya kan itu filosofinya kan. Tepung tawar itu kan filosofinya dapat nikmat, orang menikah melahirkan ya kan, atau menikah lagi misalnya, itu suaminya kalau istrinya bersedih ya. Artinya untuk bersyukur gitu. Nah, mandi belimau misalnya, mandi belimau itu apakah kemudian ini bid'ah? Ya kalau mandinya campur baur, membuka aurat, ya itu bertentangan dengan syariat. Tapi kan filosofinya apa? Saya pernah dengar filosofinya adalah untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak hanya dengan hati yang bersih, tapi juga dengan badan yang bersih. Kan kita diajarkan untuk berwangi-wangian, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau masjid berwangi-wangi, ingin beribadah, maksimalkan dengan ibadah yang terbaik. Maka termasuk kegembiraan masuk bulan Ramadan tidak hanya mensucikan hati, tapi mensucikan badan. Jadi badan itu enak, nyaman. Jadi semua itu adalah bertujuan untuk kebaikan. Maka kalau kita lihat tadi bahwa selagi itu masih ada landasan umumnya, berarti tidak masuk kategori bid'ah. Dan ini kaul-kaul ulama sudah kita hadirkan. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf
Ada tanya jawab? Iya, jadi filosofinya yang penting. Artinya kita bertanya dulu kepada yang bersangkutan, atau makanya tradisi itu kan tidak bisa kita langsung menghukumi bahwa ini tidak dibuat Nabi, tidak ada syariahnya. Kita filosofinya dulu yang kita tanya gitu. Nah, jadi karena kan untuk menghukumi sesuatu itu kan al-hukmu far'un an tasawwurihi, bahwa hukum itu adalah sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memahami duduk perkara. Maka kita harus melihat duduk perkaranya. Jadi intinya bahwa filosofinya apa? Keyakinan itu dibuat, landasannya apa? Ini kan istilahnya mungkin tradisi atau apa kan? Nah, jadi kalau dia di situ mengandung sesuatu yang bertentangan dengan syariat, misalnya kalau itu tidak dibuat maka bayi ini akan sakit-sakitan, bayi ini akan mudarat, apa ini, itu jelas tidak boleh. Karena mengaitkan sesuatu mudarat selain daripada Allah. Kan tidak. Itu yang tidak betul. Tidak betul. Atau berlimau dia bareng-bareng laki-laki perempuan buka aurat, itu yang tidak betul. Jadi filosofinya apa gitu. Maka saya tidak bisa menghukumi apa yang Ditanya dia, apa Bu dia begini? Nah, dia bilang gini, Bu, ini kan bawang ini kan ada barokah tersendiri di sini. Jadi kalau ada sesuatu kita mengatakan kepada si bayi ini ada barokah tersendiri. Itu aja bahasanya. Karena ini barokah juga, bukan barokah di sini aja sudah diambil berkah. Ya, intinya kalau dikaitkan dengan sesuatu yang mudarat manfaat, memberikan mudarat manfaat, jelas tidak boleh lah. Maksudnya ini mengandung keyakinan yang sifatnya kemusyrikan, ya jelas tidak boleh. Tapi bukan berarti kemudian sesuatu yang perbuatan yang dibuat itu otomatis perbuatan yang langsung kita cut. Tapi kan bisa jadi kita bertahap mengkat yang berkaitan dengan hal yang buruknya, keyakinannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan memang kadang-kadang bawang itu saya jadi itu ditanam aja bawang, atau dia jadi memang bawang ini obat untuk berbagai macam penyakit sebenarnya. Jadi saya ingat dulu orang tua kalau misalnya kayak anak itu sakit-sakit itu diurut pakai bawang, bawang merah, dikasih minyak. Tapi biasanya kalau begitu saya juga biasa kalau ada punya anak kecil itu dalam tas bayinya dikasih bawang putih. Kadang-kadang nanti di bawah bantal dia buat kasih bayi itu kan ada putih, ada bawang putih. Kebanyakan begitu ada masyarakat Afrika. Itu hukumnya gimana? Hukumnya seperti apa? Itu yang harus ditanya dengan Ustaz. Iya, artinya perbuatan itu berkaitan dengan keyakinannya gitu. Kalau keyakinannya misalnya artinya dia misalnya untuk berkaitan dengan intinya tuh ada mengandung kemusyrikan. Misalnya kalau ini tidak dibuat maka nanti dia diganggu oleh makhluk halus, oleh jin. Nah, Tidak itu nih untuk penata bilang dia bisa banyak dia apa pun tidak lain. Dia bisa ini understand. Apa tidak pada where the world first dia yang dia tidak dia. Later. ya kalau memang ada dalilnya misalnya bahwa salah satu yang bisa menjauhkan jin itu adalah bawang, lalu kemudian kita mengambil keberkahan bahwa bawang ini untuk bagaimana dia agar jin itu tidak mengganggu, ya bisa saja. Kalau memang ada dalil bahwa bawang itu bisa menjauhkan dari jin gitu, atau dari segi aromanya, ya sama dengan kita mengkonsumsi kurma ajwa kan pagi hari. Nah, ya kan bukan dari segi kurma ajwanya, tapi karena dari segi bahwa ada hadis Nabi mengatakan bahwa siapa yang mengkonsumsinya maka dia terbebas daripada sihir gitu. Nah, jadi ada landasannya gitu. Nah, maka filosofinya yang perlu kita ketahui. Kemudian nanya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tadi betul dengan ada dalil khusus dan dalil umum yang mana orang-orang wahabi dan salafi ini
hanya ingin selain itu mengajukan dalil khusus dan menolak untuk dalil dosa Dan kemudian dalam kesempatan berbagi ini, apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu hanya menginginkan dalil khusus saja dan tidak menerima dalil umum besar, kan itu. Berarti di sini kita bisa mencurigai bahwasanya dalam dalil umum ini sebenarnya mereka itu sudah banyak kena dalam kalau dalil khusus itu. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian kita, apakah di zaman Rasulullah dulu ada pernah dibuat orang masjid di bawah Rasulullah berdekatan dibangun pula masjid yang lain di berdekatan dengan masjid itu? Nah, itu bisa. Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Karena itu yang terjadi sekarang tren seperti itu. Ada masjid yang dibangun tidak jauh dari itu, kemudian mereka membangun pula masjid lain sehingga jemaah di masjid itu banyak berlari di masjid mereka. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pun kurang tahu juga kenapa mereka selalu minta dalil khusus gitu. Nah, jadi kita tanya mereka lah, kenapa harus dalil khusus gitu? Ya, dikit-dikit dalil kan gitu, dalil khusus gitu. Padahal mereka lakukan itu landasannya dalil umum gitu. Nah, padahal mayoritas ulama kita yang kita hadirkan tadi nas-nasnya itu bahwa dalil umum itu diakui oleh para ulama gitu. Jadi justru kita harus bertanya kepada mereka, kenapa hanya dalil khusus gitu. Nah, saya secara pribadi belum juga berdiskusi langsung. Pokoknya yang penting dia selalu ingin dalil khusus gitu. Maka dalil umum itu kan kita banyak amalan kita dalil umum sebenarnya. Jadi mereka permasalahkan itu. Sebenarnya dia tidak memilih untuk mengikutkan. Betul. Iya, betul. Jadi ya mungkin kalau kita melihat kepada kepada kajian-kajian mereka lebih kepada ya bahwa segala sesuatu yang kita buat itu ya harus ada dalilnya gitu. Nah, yang mereka anggap sebagai dalil khusus. Nah, begitu kira-kira. Yang kedua terkait dengan bangun masjid, ini sebenarnya teknis. Jadi kalau di zaman Nabi kan ada Masjid Quba. Masjid Quba itu lumayan jauh dengan Masjid Nabawi sebenarnya. Ini dekat seberapa menit di dalam. Ya itu teknis. Kalau apalagi di kita ada aturan misalnya tidak boleh membangun masjid di sesuatu yang berdekatan gitu. Atau misalnya harus ada izin. Nah, iya. Artinya itu kan melanggar gitu. Ya, betul. Jadi, iya. Termasuk itu apa semua itu apa ya orang dia buat ada bawingan when has gas that. Kalau di zaman Nabi ya ada Masjid Diron. Ya maksudnya Masjid Diron itu adalah masjid yang dibangun justru untuk bukan sesuatu yang baik tapi sesuatu yang buruk. Nah, artinya memecah belah. Nah, jadi kalau ada masjid yang memang tujuannya lah untuk memecah belah umat, ya bisa jadi masuk kategori Masjid Diron tadi. Di mana juga sama-sama ada tahu. Nah wajib itu Ustaz. Tidak ada kefaluan. Fanatik doktrin. Jadi ada kalau asal usulnya kan kita kaji bahwa yang suka membid'ahkan, menyempitkan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apa tidak boleh itu kan Wahabi kan. Nah, asal usul Wahabi kan jelas dari Muhammad bin Abdul Wahab itu. Nah, walaupun mereka kadang-kadang menyandarkan pandangannya misalnya ke Imam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Nah, tetapi artinya apa? Ulamanya terbatas gitu loh. Nah, justru yang mayoritas apa yang kita paparkan tadi. Jadi yang terlalu sempit memahami perkara bid'ah ini ya Wahabi yang asal usulnya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian mereka ini fanatik, kemudian mendoktrin sehingga melahirkan orang-orang yang merasa bahwa hanya dialah yang paling benar. Yang lain itu adalah pelaku bid'ah misalnya.
Nah, padahal bisa jadi perkara itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita mendudukkan suatu perkara bahwa ya ini kalau misalnya ini sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, maka kita berlapang dada gitu. Cukup kita menjelaskan menurut ulama ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Menurut ulama ini bid'ah. Menurut ulama ini adalah boleh atau dianjurkan atau disunnahkan. Jadi kita mendudukkan perkaranya dengan cara ilmiah. Itu tugas kita gitu. Bukan menghakimi. Kalau kawan-kawan ini kan menghakimi amalan, justru amalan mayoritas yang punya landasan itu dihakimi bahwa ini adalah bid'ah. Akhirnya kan memecah belah gitu. Nah, meresahkan. Itu yang terjadi. Jadi kenapa mudah membidahkan? Karena tadi doktrin. Mendoktrin bahwa seolah-olah inilah yang paling benar. Yang lain semuanya salah. Selain daripada kita tidak benar. Akhirnya melahirkan orang-orang yang tidak beradab. Ada orang baru mengaji 3 hari, baru sebulan, kemudian dia mudah menyalahkan orang. Keluarganya disalahkan, bapaknya disalahkan. Gitu. Nah, itu tadi, karena faktor fanatisme, doktrin tadi. Nah, itu berbahaya. Gitu. Baik, itu. Jadi seperti itu, dimana ada yang membidati atau itu ada asal kamu tiada Apanya? yang ini apa? Ini langkah kita nih. Nah, kita mengaji, kita menjelaskan kepada umat. Nah, artinya ya kita mendudukkan perkara secara ilmiah gitu. Makanya kan kita tidak berbicara kita tidak berbicara sesuai dengan akal kita tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi yang paling selamat itu adalah kita ikut ulama. Nah, ulama-ulama tadi yang kita sebutkan itu adalah ulama-ulama yang sudah diakui. Nah, justru mereka juga mengakui itu sebagai ulama, tapi seringkali mereka menyalahi gitu. Itu yang terjadi. Jadi tugas kita adalah mendudukkan perkara itu secara ilmiah. Artinya tadi itu bahwa segala perkara yang baru jangan kita tergesa-gesa untuk menghukum ini tidak boleh, ini haram. Tapi kemana hukumnya? Wajibkah? Makruhkah? Haramkah? Mandubkah? Mubahkah? Nah, hukum yang 5 ini butuh dalil. Nah, hukum misalnya kita menghukumi mubah, dalilnya apa? Ini menghukumi sunnah, dalilnya apa? Nah, maka tentu untuk menghukumi ini atau dalil-dalil ini kan kita lemah di situ. Siapa yang punya kemampuan untuk menghukumi dengan dalil-dalil para ulama? Maka lebih selamat kita ikut para ulama. Dan yang sangat detail atau yang bersilsilah bersanad sampai ke zaman kita dan terbentuk metodologi ilmiahnya dengan baik. Di antaranya itu adalah metodologi mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab yang lain. Makanya kita daripada ikut pendapat ini, personal ini, maka kita ikut mazhab lebih selamat. Wallahu a'lam. Jadi kita ikut mazhab aja gitu. Baik, itu yang bisa saya bahas dan kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.